Dunia maya sempat terhenyak oleh sebuah duka yang mendalam. Seorang anak disabilitas berusia 11 tahun, Julia Rizky Ramadiana, akrab disapa Kiki, ditemukan tak bernyawa di semak-semak, hanya berjarak 100 meter dari kediamannya di Merauke, Papua Selatan pada akhir Oktober tahun lalu. Namun, kisah tragis ini menyimpan tikungan psikologis yang jauh lebih gelap. Setelah hampir 10 bulan penyelidikan yang melelahkan oleh Polres Merauke, tabir misteri akhirnya tersingkap. Bukan orang lain yang merenggut nyawa Kiki, melainkan ayah kandungnya sendiri, berinisial MRP. Kasus ini menjadi sorotan tajam bukan hanya karena kekejamannya, melainkan karena sandiwara tingkat tinggi yang dimainkan sang ayah. Selama berbulan-bulan, MRP berhasil mengelabui tetangga, warganet, bahkan aparat penegak hukum. Air mata palsu. Saat jasad Kiki ditemukan pada 27 Oktober 2025, MRP tampak begitu terpukul. Ia menangis histeris dan menuntut keadilan bagi putrinya. Isu penculikan. Untuk mengalihkan kecurigaan, pelaku sengaja membangun narasi bahwa Kiki telah diculik dan menjadi korban kekerasan seksual. Sebuah skenario keji untuk menutupi jejaknya sendiri. Pujian publik. Warga sekitar dan pengguna media sosial sempat memuji ketegaran MRP. Ia terlihat tegar, tabah, dan begitu ngotot mendesak polisi agar segera menangkap penculik anaknya. Menguak motif di balik pembunuhan keji. Di balik air mata palsu dan teriakan minta keadilan, tersimpan motif internal keluarga yang menjadi pemicu utama tindakan biadab tersebut. Penyidik Polres Merauke yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Leonardo Yoga bekerja dengan sangat hati-hati. Lamanya pengungkapan kasus ini hingga akhirnya MRP ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 19 Agustus 2026 disebabkan oleh lihainya rekayasa yang dibuat pelaku, serta perlunya pembuktian ilmiah yang akurat. Polisi harus melalui proses panjang, memeriksa sejumlah saksi kunci secara maraton, mengumpulkan barang bukti forensik yang tertinggal, melakukan pembongkaran makam, ekshumasi, demi memastikan penyebab pasti kematian korban. Dua alat bukti yang kuat akhirnya berhasil dikantongi polisi, meruntuhkan seluruh alibi dan air mata buaya MRP. Terbukti, segala jeritan keadilan yang dulu ia kumandangkan di muka publik hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan tangannya yang berlumuran darah anak kandung sendiri. Kasus ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, sekaligus menjadi pengingat pilu bahwa ancaman terbesar terkadang justru datang dari orang yang paling dipercaya oleh korban, orang tua kandung di bawah atap rumah yang sama. Kini, publik menanti proses peradilan yang adil. Kepolisian memastikan bahwa penanganan perkara ini akan diselesaikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi menuntaskan keadilan yang sesungguhnya bagi almarhumah Julia Rizky Ramadiana. 200 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 4,3 cm. Satu lembar spray bercorak Spiderman berwarna biru merah dengan ukuran panjang 203 cm dan lebar 55 cm. Satu lembar celana panjang kain berwarna hitam. Satu lembar kaos putih lengan pendek yang terdapat bercak darah. Satu lembar celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah. Satu buah parang berkarat dengan ukuran panjang 60 cm. Satu buah parang dengan ukuran 53 cm. Satu unit HP merek Oppo Reno 4. Satu unit HP merek Oppo A92. Adapun pasal yang dilanggar oleh tersangka adalah Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal anak
sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 7. Sejauh ini yang dapat kami sampaikan.